Luna Maya unfollow akun Instagram Ayu Ting Ting karena dianggap tak memiliki etika bisnis. Ayu Ting Ting pun angkat bicara terkait kabar meradangnya Luna Maya. Annisa Trihapsari berurai air mata saat menyaksikan pemakaman ayahanda tercinta. Sikap saya meng-unfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke. Oh saya juga di-unfollow, saya juga nomornya di-block gitu. Jadi buat saya sih, ya selesaikan aja secara baik-baik. Kisah dan cerita antara Ayu Ting Ting dan Luna Maya yang menyeruak ke permukaan membuat publik terkejut. Hal ini bermula dari sebuah kontrak kerjasama dalam bisnis pakaian jadi antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting. Tak disangka dua artis muda ini berselisih paham. Justru ketika kontrak sepanjang 6 bulan itu akan segera berakhir. Luna Maya dikabarkan melakukan aksi unfollow akun Instagram kepada Ayu Ting Ting karena dianggap tak memiliki etika berbisnis. Ayu Ting Ting juga dianggap telah melakukan kerjasama baru dengan pihak lain untuk produk sejenis yang akhirnya membuat Luna Maya tak berkenan untuk meneruskan persahabatannya dengan Ayu di dunia maya. Kontrak yang dimulai pertanggal 1 Juni 2016 dan akan berakhir 30 November itu pun akhirnya harus diselesaikan sebelum waktunya tiba. Apa komentar Ayu Ting Ting saat ia angkat bicara perihal pernyataan Luna Maya yang kabarnya meradang melihat sikap Ayu dalam berbisnis? Jadi mungkin dia tidak paham, mungkin sekeliling dia juga tidak memberitahukan bagaimana seharusnya kalau bekerja sama itu. Jadi gini, saya kontrak itu mulai perjanjiannya ya, itu tanggal 30 Juni. Saya mulai jualan itu Agustus ke November itu baru 3 bulan. Jadi yang saya pikirkan adalah proses jualan ini akan terjadi 6 bulan. Karena saya baru launching Agustus. Artinya saya perkirakan membuat produksi sebanyak untuk 6 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan, artinya ada sisa produksi yang harusnya 3 bulan ke depan ini. Saya bagaimana mau jualan kalau beliau juga launching? Iya, kemarin sih sempat kaget juga gitu, maksudnya kok Kak Luna tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu kaget aja gitu. Cuma kan memang dalam kontrak tanggal 30 November tuh kontrak tuh sudah selesai gitu, dan kemarin tuh sempat dengar katanya kalau saya tuh gak ada etikanya gitu, maksudnya gak ada etikanya tuh dari mana gitu, karena kan selama kerja sama bareng tuh saya nggak pernah melanggar aturan, saya selalu promosi baju-baju saya gitu, dan kalau ada photoshoot juga saya ikutin semua jadwalnya gitu. Jadi semua tanggung jawab alhamdulillah selama ini sudah saya jalani dengan baik. Kalau beliau merasa tidak ada masalah, artinya tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya bicarakan adalah kekecewaan saya terhadap beliau, yang saya pikir beliau ini adalah mitra saya dalam bekerja. Kalau mitra, kalau dia bilang, saya baru dengar tadi, nyampe di sini saya baru mendengar yang bersangkutan beliau ini preskon bahwa bilang modal sendiri. Kalau berbicara soal modal sendiri, artinya beliau ini ingin menjadi pengusaha, artinya ingin menjadi seorang pedagang juga sama kayak saya. Saya adalah pedagang kecil, saya bukan siapa-siapa. Kalau beliau mengerti, artinya beliau paham betul bahwa yang namanya berdagang itu ada etika dalam bekerja. Ngerti nggak? Gitu. Jadi kalau ada etika, harusnya bisa datang sebelum saya tahu dari orang lain. Karena ya namanya kalau orang pacaran aja mau putus ketemu dulu kok. Orang mau pisah dalam rumah tangga aja ada prosesnya kok gitu. Jadi aku pikir semua ada prosesnya. Jadi saya
cuma kecewa kok saya nggak tahu apa-apa, taunya dari orang lain. Dia bilang saya sudah menandatangani kerjasama dengan pihak lain. Itu sama sekali tidak benar. Ini saya usaha-usaha sendiri, modal-modal saya sendiri, saya yang nabung dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah hasilnya ada gitu. Saya kan sering jadi brand-brand ambasador barang-barang gitu, dan saya tuh ngerasa kenapa nggak saya bikin usaha sendiri ya gitu, dari hasil jerih payah saya sendiri gitu. Emang salah kalau saya pengen usaha sendiri, itu juga pakai nama saya, pakai uang saya, pakai usaha saya sendiri gitu, dan dibantu sama teman-teman saya yang lain gitu. Jadi buat saya pengen coba gitu, dan itu pun setelah nanti kontrak selesai, insya Allah di bulan Desember saya bakal ngadain soft launching. Ini baru soft launching loh, maksudnya bukan yang benar-benar grand launching saya ngeluarin produk, enggak. Ini baru soft, persiapan juga belum ada apa-apa gitu. Jadi buat saya apa yang diutarakan sama Kak Luna sih, saya kaget aja gitu. Buntut dari kekesalan Luna Maya terhadap sikap Ayu Ting Ting begitu tegas, Luna langsung mengunfollow Ayu dan kabarnya juga memblok nomor telepon Ayu. Padahal menurut pengakuan Ayu, hubungannya dengan Luna Maya selama ini begitu baik. Ayu pun sudah menganggap Luna sebagai seorang kakak. Bagi Luna, masalahnya tak sesederhana apa yang dipikirkan Ayu Ting Ting. Masalah bisnis, kontrak kerja, atau perjanjian apapun di antara dua pihak, hendaknya harus dipelajari dengan seksama. Ia mengaku melakukan itu agar tidak ada tumpang tindih dalam usaha mereka. Sementara Ayu Ting Ting mengaku tetap ingin menjalin komunikasi dengan sang kakak. Saya seakan-akan tuh membuat masalah yang mengada-ngada gitu. Saya nggak bikin masalah, makanya saya nggak marah, saya nggak apa, dan tidak perlu dibesar-besarkan. Sikap saya mengunfollow itu adalah sudah jelas bahwa saya tahu, oh ternyata orangnya seperti ini. Oke, nggak apa-apa, saya hapus di Instagram saya. Itu karena kenapa? Saya mau promosi apa lagi tuh? Biarin, ya terserah orang mau unfollow saya, orang mau follow saya. Yang penting saya masih sehat, yang penting saya masih banyak rezekinya gitu, masih banyak orang-orang yang sayang sama saya. Cuma gara-gara masalah sosial media, unfollow sama follow buat saya nggak penting, nggak mempengaruhi hidup saya, tidak mempengaruhi rezeki saya juga. Jadi nyantai aja, kalau misalnya ada yang mau unfollow saya ya follow, kalau ada yang mau follow saya terima kasih itu aja. Yang penting silaturahminya tetap baik. Saya sih tetap baik dengan Kaluna, tetap pengen baik sama siapapun, saya akan tetap baik. Saya memang bukan siapa-siapa. Saya memang mungkin menurut beliau ini saya tidak dewasa. Saya kayak anak-anak, saya nggak tahu diri, saya nggak apa-apa. Saya memang begitu. Saya memang orangnya straightforward. Saya memang orangnya ya, saya tanya, Bu, tanggal segini ada ini. Dan jawaban saya menurut dia tuh sangat tidak profesional dan sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Bahwa dia berpikir saya kekanak-kanakan, saya minta dia untuk coba kembali lihat tulisan saya, lihat tulisan dia, apa yang dia tulis ke saya, lihat reaksi saya, lihat jawaban saya. Apakah saya marah? Tidak. Saya mencaci maki dia? Tidak. Urusan unfollow saya banyak kok, unfollow dan follow orang nggak pernah. Jadi saya begini, saya putuskan untuk menghapus foto dia supaya dagangannya dia ke depannya lebih lancar, supaya masyarakat juga tahu, artinya supaya tidak ada ketimpangan dalam produk. Kita kan udah temenan, dia udah kayak kakak saya udah kayak adiknya dia gitu. Alangkah baiknya kalau kita omongin secara pertemanan gitu lebih baik, nggak perlu pakai ngomong ke media, jadi orang berpikiran yang aneh-aneh gitu. Oh saya juga di unfollow, saya juga nomornya di blok gitu. Jadi buat saya sih ya selesaikan aja secara baik-baik. Meninggalkan
kabar soal selisih paham antara Luna Maya dan Ayu Ting Ting. Annisa Trihapsari masih merasakan duka yang amat dalam ketika almarhum ayahnya Aji Mulyo bin Dwinanto Projo Supatmo dimakamkan siang kemarin di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di bawah rintik hujan, Annisa dan seluruh keluarga menghantar dengan derayan air mata orang yang sangat mereka cintai. Seluruh doa disertai taburan bunga penuh cinta mengiringi prosesi pemakaman almarhum Aji Mulyo yang dimakamkan pada liang yang sama dengan sang kakak. Kenangan pada sosok seorang ayah yang lembut, baik hati dan tak pernah marah, tak pernah bisa hilang dari ingatan Annisa. Apalagi di detik-detik terakhir hidupnya, almarhum sempat menginap di rumah Annisa selama 5 hari, sampai akhirnya dirawat di rumah sakit dan meninggal dunia pada hari Kamis, 17 November 2016. Apabila kita mengucapkan kata-kata itu, insya Allah bersyukur. Apakah kata-kata itu? Yaitu mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Di akhir kita dapat mengucapkan La ilaha illallah. Maka sudah maka alhamdulillah kita dari cinta ini. Di akhir hayatnya. Jadi waktu papa belum di ventilator, kita semua memang kurang setuju. Kalau dimasukin alat kan udah pasti papa udah nggak bisa komunikasi, tangannya diikat, makannya dari hidung gitu. Jadi udah kita pikirin baik-baik gitu. Jadi di saat-saat itu kita semua pada sholat istiqoroh minta sama Allah gitu. Akhirnya papa sendiri yang minta, ya udah nggak apa-apa, papa siap untuk ventilator. Nah sebelum itu kita ngumpul semua ya. Iya, kita ngumpul semua. Ngumpul semua, anak, mantu, semuanya ngumpul. Dilihatin satu-satu, makasih ya. Sultan, makasih ya. Semuanya makasih ya. Sempat bercanda juga ya. Ini kita kayak mau kemana aja sih? Mau kemana aja sih? Mau ngapain sih? Ngapain sih nih? Kenapa sih kok pada nangis? Gimana nggak nangis? Kita tahu pasti komunikasi tuh udah nggak mungkin. Itu terakhir kalau bisa komunikasi banyak sama kita ya. Bapak itu nggak koma sampai detik-detik terakhir pun alhamdulillah masya Allah dituntun sama kakak saya. Bapak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah benar-benar itu benar-benar dilafazkan. Karena saat itu saya lagi syukur. Oh, ya Papa selalu bilang ya, terima kasih kepada saya, terus tolong jaga Annisa dengan baik, terus jaga cucu-cucunya. Itu aja sih, lebih sering ke sana sih. Nggak ada hal yang seberapa nggak ada lebih yang menjagain istri dan